Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul hamdu yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan urusannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat-sahabat hidung dimanapun berada, saya akan berbagi ilmu kepada sahabat-sahabat hidung dimanapun berada. Apabila sahabat punya masalah dalam kehidupannya, jangan pernah dipendam. Lebih baik kita berbagi kepada teman, sahabat ataupun saudara untuk mengurangi beban dalam kehidupan kita. Wahai sahabat, jangan sampai kita tergoda bisik-bisikan, rayu-rayuan setan di dalam diri kita. Wahai sahabat-sahabat ini dimanapun berada, ini ciri-ciri orang bila terhasut atau tergoda dengan bisik-bisikan jin ataupun setan. Wahai sahabat, orang ini akan sensitif kepada suara-suara orang lain, gampang-gampang tersinggung dalam ucapan orang lain. Wahai sahabat, itu gampang emosi, tidak terkendali dalam emosinya. Wahai sahabat, ya seperti itulah maksud saya. Bagaimana caranya untuk mengatasi semua itu? Kita harus menanamkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat, agar kita terhindar dari bisik-bisikan rayuan setan. Wahai sahabat, ini ciri-ciri orang yang selalu mengikuti nafsu, mengikuti bisik-bisikan setan. Bila dinasihati yang benar, dia selalu emosi, selalu marah, selalu tersinggung bila berbau dengan kebenaran. Wahai sahabat, tetapi kalau berbau dengan hal-hal negatif, dia langsung semangat, langsung tanggap dalam ucapan hal-hal negatif. Ini ciri-ciri orang-orang yang mengikuti nafsu atau bisik-bisikan jin ataupun setan di dalam dirinya. Wahai sahabat, ini hati-hati. Apa efek sampingnya bila kita mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisik-bisikan jin, setan di dalam diri kita? Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan merugikan diri kita ataupun orang lain. Ini banyak yang sering terjadi di masa-masa generasi muda di zaman sekarang. Ketika diajak teman, diajak sahabat untuk hal-hal yang negatif, itu selalu saja ada, selalu mengikuti. Contohnya seperti mabuk-mabukan atau main narkoba, pasti akan diusahakan apapun dilakukan untuk mendapatkan sebuah barang. Ini sudah terbukti kalau kita melihat di sosial media, berita-berita ini sudah banyak sering terjadi dalam pembegalan, perampokan. Karena ini sudah tergoda mengikuti rayuan-rayuan setan di dalam dirinya. Wahai sahabat, ini harus hati-hati dalam pergaulan, karena setiap pergaulan pasti saja ada hal yang negatif. Semua itu kembali kepada diri kita. Kita harus bisa mereaksi diri, menilai mana yang benar, mana yang tidak, agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak tersesat dalam kehidupan ini. Kalau kita mengikuti nafsu, mengikuti bisi-bisikan setan, akan merugi pada diri kita sendiri ataupun keluarga.
Sesalilah sebelum kau menyesal. Pikirilah dulu sebelum kau bertindak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena penyesalan itu datang belakangan apabila sudah terjadi. Itu sudah terlambat apabila nasib sudah menjadi penyesalan. Makanya kita tanamkan takwa, tanamkan iman. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita terbujuk rayuan setan, bisi-bisikan jin, kita cepat-cepat baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jauhilah goda-godaan setan yang terkutuk di dalam diri saya. Lindungilah saya ya Allah dari hal-hal yang negatif. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Insya Allah Allah akan melindungi keluarga kita, melindungi diri kita dari hal-hal setan-setan yang membisiki di dalam diri kita, wahai sahabat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, wahai sahabat, dalam pembahasan ciri-ciri orang dibisiki rayuan setan ataupun jin. Saya mesan kepada sahabat-sahabat ini dimanapun berada, hati-hati dalam pergaulan, hati-hati dalam bertetangga, jagalah ucapan, jagalah tingkah laku, agar kita hidup selamat di dalam dunia ini, agar kita diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.